Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilita Sari, NPM 1717051072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti mata kuliah matematika diskrit. Di sini ada 3 materi yang akan disampaikan, yaitu pertama matrik, kedua kompleksitas algoritma, dan terakhir graf. Matriks, pengertian matriks itu sendiri adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Jenis-jenis matriks sendiri yaitu ada 6 matrik. Yang pertama matrik baris, matrik kolom, matrik persegi, matrik diagonal, matrik identitas, dan matrik nol. Selanjutnya yaitu operasi matriks. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan matriks, yang kedua perkalian skalar, dan ketiga perkalian dua buah matriks. Selanjutnya yaitu sifat-sifat matriks. Bila satu baris atau kolom berunsur nol semua, maka A-nya sama dengan 0. Yang kedua, bila dua baris atau kolom pada masing-masing kolomnya berunsur sama, maka A sama dengan 0. Yang ketiga, bila dua baris atau kolom bernilai sebanding, maka A sama dengan 0. Yang keempat, bila satu baris atau kolom merupakan jumlah dari dua baris lainnya, maka A sama dengan 0. Selanjutnya yaitu determinan matrik, yang didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Yang kedua yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks epsilon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Yang ketiga inverse matriks, yaitu sebuah kebalikan dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi AB sama dengan BA. Di sini bisa dilihat rumus dari determinan dan inverse matriks sendiri. Nah, di sini ada namanya adjoint. Adjoint itu merupakan transpose dari kofaktor. Selanjutnya yaitu kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma itu sendiri adalah besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Macam-macam dari kompleksitas yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu itu sendiri diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Lalu kompleksitas ruang itu sendiri yaitu diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Selanjutnya yaitu macam-macam dari jenis operasinya. Yang pertama, operasi baca atau tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai, operasi pengaksesan elemen narik, dan operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Lalu ada operasi di dalam algoritma, yaitu algoritma pencarian di dalam larik, algoritma pengurutan, algoritma penjumlahan dua matrik, dan algoritma perkalian dua matrik. Yang ketiga, macam dari kompleksitas waktu. Yang pertama, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk yaitu T-max. Yang kedua, T-min adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, dan ketiga, T-average atau kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata. Selanjutnya yang terakhir adalah graf. Graf sendiri didefinisikan sebagai pasangan himpunan V sama dengan PE. P itu sendiri adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya, sedangkan E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Yang kedua, jenis-jenis graf itu sendiri adalah ada graf sederhana simple graph, 2 graf tak sederhana unsimple graph, yang ketiga graf tak berarah undirected graph, dan yang keempat graf berarah directed graph atau digraph. Yang ketiga, kardinalitas graph, yaitu jumlah simpul pada grafnya dinyatakan dengan n sama dengan p. Yang kedua, jumlah sisi dinyatakan dengan m sama dengan e. Yang keempat, terminologi dasar dari graf yaitu adjasan atau bertetangga. Yang kedua, incident atau bersisian. Yang ketiga, isolate vertex atau simpul terpencil. Yang keempat, null graph atau empty graph atau graf kosong. Yang kelima, degree atau derajat. Yang keenam, path atau lintasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.